A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Menuntut ilmu sambil jualan jamu. Jagalah salatmu, maka Allah akan menjagamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala, amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah ungkapan hadis Rasulullah SAW yang disampaikan kepada seorang bocah kecil, yaitu Ibnu Abbas, ketika ia masih usia belasan tahun. Apa yang disampaikan Rasulullah? Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Begitulah kira-kira pesan dari Rasulullah. Sebuah nasihat yang membuat Ibnu Abbas ini senantiasa benar-benar melaksanakan apa yang Rasulullah perintahkan. Lalu, apa yang dimaksud dengan menjaga Allah? Apakah Allah perlu jaga? Allah itu yang menciptakan kita. Allah yang menjaga kita semua. Allah yang menjaga semua makhluk hidup, mau yang besar, yang kecil, yang ada di lubang terkecil sekalipun, Allah yang jaga. Kita semua ada di dunia ini karena Allah yang ciptakan. Jadi nggak mungkin kita menjaga Allah, karena Allah yang senantiasa menjaga kita. Mulai kita dalam rahim kedua orang tua kita, maksudnya dalam rahim ibu kita, kita dijaga asupan makanannya, nutrisinya benar-benar sudah presisi, pas melalui mulut ibu unda kita. Lalu apa yang dimaksud dengan menjaga Allah? Dalam kitab Jami Al-Ulum wal Hikam, disebutkan bahwa hak menjaga Allah itu adalah menjaga batasan-batasan, kemudian perintah, juga larangan-larangan Allah. Artinya, dengan melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang, serta kita tidak melewati batasan-batasan yang sudah Allah tentukan. Di antaranya adalah dengan apa yang Allah perintahkan, yaitu sholat. Maka sholat ini menjadi sesuatu hal yang urgensi untuk dilakukan, karena sholat ini menjadi yang akan pertama kali ditanyakan ketika kita nanti di yaumil akhir. Bila sholatnya baik, maka semuanya akan menjadi baik. Tetapi bila sholatnya buruk, maka boleh jadi akan berdampak pada yang lainnya. Oleh karenanya, guru saya Ustadz Dasar Tatib sering sekali membahas tentang sholat ini. Bagaimana ketika kita menginginkan hidup kita tenang, hidup kita mapan, hidup kita berkah, hidup kita melesat, maka kata beliau, jangan lupakan sholat. Selalu beliau sampaikan dalam ketika muadzin berkumandang, hayya 'alas shalah, mari kita salat. Hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan. Dan hayya 'alal falah ini beliau artikan bahwa sesuatu yang kita inginkan di situ adanya. Jadi kalau kita masih jomblo, belum nikah, belum punya pasangan, maka kata beliau, sini kok salat sama Allah, minta sama Allah biar diberikan pasangan. Yang udah berkeluarga pengen punya anak, maka sholat. Yang sudah punya anak pengen anaknya soleh dan solehah, sholat juga. Sudah punya anak pengen punya cucu, sholat juga. Jadi semua yang kita inginkan selalu diawali dengan sholat, karena kemenangan itu bukan hanya dalam masalah kita bisa sholat, atau ketika kita sedang main tender dengan orang lain, kita memenangkan tendernya. Bukan itu doang. Kemenangan itu dalam segala hal. Hati tenang itu kemenangan. Kita rela ketika pasangan kita ternyata jodohnya sahabat kita, itu juga adalah kemenangan. Kemenangan apa? Kemenangan nanti. Kita dapat pekerjaan, itu kemenangan. Kita mendapatkan wanita pilihan, itu kemenangan. Atau kita juga mendapatkan pasangan yang ganteng, itu kemenangan.
Intinya kemenangan itu adalah sesuatu yang membuat kita senang. Itu kemenangan. Tetapi bukan hanya pada saat keuntungan itu terdapat kepada kita, tetapi ketika keuntungan itu diberikan kepada orang lain dan kita merasa ithar, mendahulukan orang lain, itu pun juga kemenangan. Nah, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika sholat ini menjadi role model kita dalam keseharian, ada 5 kali kita dipanggil, dari mulai waktu maghrib, isya, subuh, zuhur, asar. Ketika Allah panggil hayya 'alas shalah dan kita mendatangi tempat-tempat Allah dimanapun berada, maka insya Allah yang disampaikan Rasulullah kepada Ibnu Abbas tadi, maka Allah akan menjaga kita. Kita jaga sholat kita jaga tilawah kita jaga birrul walidain kita jaga sedekah kita jaga muamalah kita dengan tetangga kita, maka pada saat itulah Allah akan menjaga kita. Penjagaan Allah banyak sekali. Kita bisa menjadi sehat, kemudian Allah panjangkan usia kita, Allah berikan ilmu yang bermanfaat, dan Allah berikan sahabat-sahabat yang senantiasa senang dengan kita, berbagi dengan kita, dan selalu memberikan kita masukan-masukan yang positif. Itu diantara penjagaan Allah. Dan banyak hal yang Allah lakukan terhadap kita, namun kadang memang kita jarang sekali untuk mengingatinya. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, tidak akan mampu kalian menghitungnya. Saking banyaknya, teman-teman, saking banyaknya penjagaan Allah. Seperti napas ini, Allah yang kasih. Kita tidak pernah memintanya, dan kita menghirupnya secara gratis. Coba kalau pergi ke rumah sakit, bagaimana satu tabung dibayarnya berapa? Sungguh luar biasa. Kita bisa bersapa di media sosial. Ini adalah anugerah dari Allah, dan ini juga adalah bagian daripada pengaturan Allah. Saya menyampaikan apa yang pernah saya dengar, apa yang pernah saya baca terkait dengan ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Maka ini juga akan menjadi bagian daripada ilmu yang Allah kirimkan kepada kita semua. Maka ketika kita sampaikan kepada orang lain, itu akan menjadi pahala bagi kita, akan menjadi keberkahan kita ketika nanti berjumpa dengan Allah. Karena sejatinya hidup kita di dunia ini sebagaikan seorang petani yang kita hari ini menanam, nanti akan kita tuai di akhirat kelak. Dan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa menjaga hak Allah dan menjaga hak Allah, serta Allah menjaga kita dalam segala hal. Karena kalau Allah sudah menjaga, maka apapun yang terjadi pasti akan tenang. Allah sudah menentukan apapun yang akan terjadi hari ini, besok lusa. Dan begitu pula Allah sudah tentukan siapa yang akan menjadi presiden nanti. Apakah 01, 02, atau 03, itu sudah Allah tentukan. Sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Yang harus kita lakukan, teman-teman sekalian, kita hanya berdoa saja. Tidak perlu menjelekan 01, tidak perlu menjelekan 02, tidak perlu menjelekan 03. Kita cukup minta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah yang terbaik menurutmu untuk menjadi pemimpin kita, yang senantiasa memikirkan kita, bukan hanya memikirkan dirinya, bukan hanya memikirkan orang-orang yang menyokong di baliknya hanya karena cuan. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Indonesia mendapatkan seorang pemimpin sebagaimana Abdullah bin Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz, atau Rasulullah SAW, yang benar-benar mencintai masyarakatnya, peduli dengan masyarakatnya, dan tidak menginginkan sedikit pun kekurangan, kemiskinan terjadi kepada masyarakatnya. Dan itu semua bukan sesuatu yang mustahil. Bagi Allah kun fayakun, jadi maka jadilah. Dan oleh karenanya, yuk kita bersihkan mindset kita berpositive thinking bahwa apa yang kita inginkan, selama itu baik, Allah akan kabulkan. Karena inni indadzanni, aku sesuai prasangka hambaku. Begitu kata Allah dalam hadis qudsinya. Barakallahu fikum, kurang dalamnya mohon dimaafkan. Salam akal sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.